Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang arsitektur di India. Peradaban yang pertama di India yaitu peradaban lembah Indus. Peradaban kuno ini ada di sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakra yang sekarang letaknya di Pakistan dan India bagian barat. Sisa peradaban ini bisa dilihat dari peninggalannya yang sangat mengagumkan, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Masyarakat lembah Sungai Indus sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan mereka dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan. Selain itu, masyarakat yang bermukim di kedua kota ini diketahui telah mengenal sistem saluran air bawah tanah yang sempurna dengan menggunakan batu bata. Puing-puing menunjukkan bahwa Mohenjo-daro dan Harappa merupakan sebuah kota dengan peradaban yang tinggi pada saat itu. Beberapa teori menyatakan bahwa jatuhnya peradaban ini disebabkan karena adanya kekeringan. Ada juga yang mengatakan karena gempa bumi, gunung meletus, bahkan wabah penyakit. Namun, salah satu penyebab yang mungkin yaitu karena adanya serangan dari luar. Diduga serangan ini berasal dari bangsa Arya. Mereka menyerbu lalu memusnahkan seluruh kebudayaan bangsa ini. Penduduk kuno lembah Indus mengembangkan teknik-teknik baru dalam pengetahuan tentang pengerjaan logam dan kerajinan. Peradaban ini juga dikenal karena kota yang dibangun dari batu bata, sistem drainase pinggir jalan, dan rumah bertingkat. Metode konstruksi menggunakan kayu, jerami, dan bambu yang dipraktikkan oleh jauh sebelum intrusi penjajah bagian utara dan Darvida. Selanjutnya yaitu periode Mahajanapadas 1500 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Periode Mahajanapadas sering dianggap sebagai titik balik utama dalam sejarah India awal. Selama periode ini, kota-kota besar pertama India muncul setelah runtuhnya peradaban lembah Indus. Kota bertembok dan berpisah dengan gerbang besar dan bangunan bertingkat, menggunakan jendela dan pintu melengkung, merupakan ciri penting arsitektur selama periode ini. Di sini contohnya adalah stupa besar di Sanchi abad 1-4 sebelum Masehi. Arsitektur Buddha memiliki konstruksi bangunan yang terbuat dari batu alam atau tanah dan bentuk bangunan yang cenderung lingkaran atau kubah. Selanjutnya adalah awal abad pertengahan 200 Masehi hingga 1200 Masehi. Awal periode biasanya dianggap sebagai runtuhnya perlahan Kemaharajaan Gupta dari sekitar tahun 480 hingga 550 Masehi yang menandai akhirnya periode klasik serta India kuno. Pada periode ini, arsitektur candi Hindu di anak benua India terus berkembang di India Utara dan India Selatan. Gaya negara berkembang di India Utara di mana sebuah kuil Hindu memasukkan Sikara sebagai elemen arsitektur utamanya, sedangkan di India Selatan Vimana digunakan sebagai gantinya. Arsitektur candi Hindu dicirikan oleh penggunaan batu sebagai bahan bangunan yang dominan dibandingkan dengan periode sebelumnya di mana menggunakan batu bara yang dibakar. Pada awal abad pertengahan, berkembang arsitektur Candi Marubujara. Candi di India Selatan pada dasarnya terdiri dari bilik persegi yang terlindung oleh bagian bangunan di atasnya. Menaranya tertutup oleh bangunan-bangunan kecil di halaman yang dikelilingi dinding berbentuk persegi panjang. Menara ini diatapi oleh kubah dengan hiasan mahkota, sementara kuil di India Utara menunjukkan peningkatan dinding dan menara yang elaborasi dengan abad ke-10. Kemudian periode abad pertengahan. Selama abad pertengahan, kuil Hindu dibuat dari pahatan dinding tebing atau bukit, yang hingga saat ini mempengaruhi bangunan atau arsitektur Buddha. Konsep merancang kuil dibuat oleh seorang Brahmin yang menentukan pemilihan tapak dan menguji keadaan tanah, juga tebalnya suatu dinding atau tiang, mengikuti segi mitologikal dan astronomikal Hindu yang dikenal dengan formula Vastu Purusa Mandala, atau tatanan untuk bangunan sakral. Pada masa ini juga penguasa Turki dan Afghanistan di utara membawa India pada tradisi arsitektur kubah atau dome dan vault. Pada abad pertengahan ini terkenal berevolusi oleh Kekaisaran Vijayanagar yang memerintah sebagian besar India Selatan. Kuil-kuil yang dibangun memiliki unsur-unsur otoritas politik
yang mengakibatkan penciptaan gaya arsitekturnya memiliki khas kekaisaran yang menonjol. Gaya Wijayanagara adalah kombinasi dari Chalukya, Hoysala, Pandya, dan gaya Chola. Gaya arsitektur Hoysala mengungkapkan pengaruh Indo-Arya yang berbeda dari gaya India Selatan, yaitu lebih memperhatikan detail dan keterampilan pengrajin. Kuil Hindu memiliki konstruksi berbentuk persegi yang melambangkan kestabilan dan kekekalan. Penggunaan sistem Trabad, yaitu masif blok dari batu yang menjadi material dasar dalam pembangunan kuil India. Sistem ini berupa tiang tegak. Kemudian periode pengaruh era Islam dan Mughal. Dengan kedatangan Islam di India, banyak fitur juga yang datang. Nah, gaya arsitektur pada masa ini disebut juga dengan arsitektur Indo-Islam. Arsitektur Islam ini mirip dengan arsitektur adat. Misalnya, candi dan masjid yang sama-sama memiliki pekarangan terbuka di depan bangunan. Arsitektur Mughal mencapai puncaknya pada masa Kaisar Akbar. Contoh bangunan itu yaitu Kota Megah, Fatehpur Sikri. Pada masa ini juga, tepatnya pada pemerintahan Shah Jahan, dibangun Taj Mahal. Ciri khas pada periode ini adalah penggunaan kaligrafi di setiap bangunan. Namun, penggambaran makhluk bernyawa yang menjadi bagian penting arsitektur pra-Islam di India dilarang oleh Islam. Selama periode Mughal juga menunjukkan perpaduan yang baik antara India dengan gaya Iran. Kemudian periode arsitektur kolonial. Periode ini dipengaruhi oleh negara Belanda, Portugis, dan Prancis, terutama Inggris, yang membuat sebagian besar gedung-gedung pemerintah, sistem kereta api, dan jalan raya kontemporer dipengaruhi oleh budaya dan arsitektur Inggris. Pada era ini pula dimulai babak baru, yaitu arsitektur India modern. Selanjutnya budaya dan tradisi India. Kebudayaan India terus menyerap adaptasi istiadat, tradisi, dan pemikiran dari penjajah dan imigran, sambil terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebarluaskan budaya India ke tempat lain di India. Kebudayaan tradisional India memiliki hierarki sosial yang relatif ketat, yang sejak usia dini anak-anak diajarkan tentang peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Tradisi ini diperkuat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa dan roh yang dianggap berperan penting. Dalam tradisi kasta di India, ditetapkan stratifikasi sosial dan pembatasan dalam kehidupan sosial di anak benua India. Pakaian tradisional yang ada di India. Nah, pakaian tradisional India ini berbeda-beda ya setiap daerahnya, dan itu tergantung dari berbagai faktor, misalnya iklim. Nah, pakaian yang paling populer di India itu adalah sari yang dikenakan oleh wanita dan dhoti atau lungi yang dikenakan oleh pria. Selanjutnya adalah tari-tarian. Nah, pada tarian ini ada tari klasik dan tari rakyat. Tari rakyat India yang dikenal luas, misalnya Bhangra dari Punjab, Bihu dari Assam, dan lain-lain. Dan India juga menetapkan ada 8 bentuk tari sebagai tari klasik di India. Di antara ke-8 itu ada juga yang dilengkapi narasi dan dipengaruhi unsur-unsur mitologi Hindu. Jadi berhubungan dengan budaya dan agama yang ada di sana. Selanjutnya musik. Musik itu di India mencakup 2 musik, yaitu musik daerah dan musik tradisional. Musik tradisional India ini secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis. Ada musik Hindustani dari India Utara dan Karnataka dari India Selatan, dan ada juga variasi dari keduanya. Selanjutnya adalah arsitektur dan kebudayaan India. India ini kan merupakan negara yang luas, tentu akan memiliki keberagaman, dan itu misalnya dari agama, bahasa, ritual etnik yang berbeda, dan arsitektur tentunya. Arsitektur India ini sangat melambangkan kebinakaan kebudayaan India. Misalnya itu ada Taj Mahal dan bangunan berarsitektur Mughal. Arsitektur vernakular juga merupakan variasi regional yang mencolok. Nah, yang paling awal ini ada rumah. Rumah ini dalam bentuk gua dan terinspirasi dari biksu Buddha yang mengembara. Nah, selanjutnya ini batu-batu yang di sana ini akan dijadikan ornamen interior dan secara bertahap akan dijadikan gaya arsitektur pada kali ini.
Selanjutnya ada rumah hunian tradisional. Pada rumah-rumah tradisional di India, beberapa keluarga tinggal dalam rumah yang sama. Maka arsitekturnya ini memisahkan area publik dan area privat. Perempuan juga dilindungi dari pandangan publik. Pada rumah ini, halaman adalah pusatnya, namun itu hanya bagi anggota keluarga saja. Selanjutnya adalah rumah hunian tradisional. Di India Utara, Behapeli. Nah, Haveli adalah mansion yang dimiliki oleh para bangsawan atau pedagang kaya yang mencoba meniru gaya hidup bangsawan. Jadi ini meniru gaya bangsawan ya. Haveli itu dibangun di atas alas yang tinggi dengan tangga menuju pintu masuk. Ruang pertama adalah baitak atau area umum yang menghadap ke jalan. Ruang ini menandakan transisi antara ruang publik di luar rumah dan ruang pribadi di dalam. Ini adalah domain untuk laki-laki, di mana wanita jarang masuk. Haveli biasa dibangun pada jalan sempit dengan dinding luarnya biasanya dibuat tinggi, membuat bayangan di sekitarnya, dan jalan sempit tersebut berperan sebagai saluran udara yang akan mendinginkan bangunan. Lalu selanjutnya ada rumah hunian tradisional India Selatan, yaitu rumah Kerala. Rumah Kerala mengikuti sistem perencanaan dan orientasi yang kaku. Rumah Kerala umumnya dikenal sebagai nalu ketu. Nalu berarti 4 dan ketu yang berarti halaman. Jadi rumah itu terdiri dari 4 blok di sekitar halaman. Nalu ketu dikelilingi oleh beranda yang dalam dan tertutup, yang atapnya miring ke dalam, bertumpu pada pilar di setiap sudut. Kamar diatur di sekitar beranda secara linier. Atapnya miring dan meluas di atas dinding luar untuk menutupi beranda lain, biasanya di bagian depan rumah. Ini adalah contoh dari rumah Kerala. Dalam tata letak dasar ini, tarawat atau rumah komunitas Hindu Nair mengikuti dengan kaku prinsip orientasi. Seorang tarawat harus menghadap ke timur dan pintu masuknya selalu diapit oleh gambar dari iblis untuk mengusir roh jahat. Di dalam tarawat, area-area ditentukan menurut arah. Dengan demikian, area memasak dikenal sebagai Fadakina, harus di utara, sedangkan ujung selatan, yang dikenal sebagai Takina, dicadangkan untuk pekerjaan rumah tangga lainnya. 4 balok tarawat harus diorientasikan ke arah mata angin di sekitar halaman tengah yang dikenal sebagai Nadu Mutam. Selanjutnya arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular berkembang dengan keterampilan dan kerajinan lokal. Secara luas dibagi menjadi 2 kategori, berbeda berdasarkan bahan konstruksi yang digunakan. Yang pertama kaca. Kaca adalah bangunan yang terbuat dari bahan alami berumur pendek seperti lumpur, rumput, bambu, ilalang, dan tongkat, dan bentuknya ditentukan oleh keterbatasan praktis bahan. Struktur dibuat dengan bahan ini umumnya tidak awet dan membutuhkan perawatan dan pengisian yang konstan sepanjang tahun. Namun, mereka memiliki keuntungan karena murah. Puka adalah bangunan yang terbuat dari batu, bata bakar dengan plester, kayu berpengalaman, ubin tanah liat, atau lainnya, bahan yang tahan terhadap keausan, dan tidak perlu diperbaiki dan diisi ulang secara konstan. Selanjutnya, masuk ke falsafah India. Perkembangan falsafah India, babakan Veda 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Yang pertama, bermula semenjak orang-orang Arya tinggal di India dan mengembangkan kebudayaan dan tradisi. Pada masa ini tidak bisa dikatakan pemikiran falsafah. Lalu terdapat juga 4 Veda, yaitu Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, dan Atharva Veda. Pada masa ini, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad telah tersusun secara lengkap. Dan pada masa akhir periode ini, muncul aliran-aliran pemikiran yang menolak otoritas Veda sebagai sumber kearifan atau darsana, yaitu Karvaka atau materialisme, Jainisme, dan Buddhisme. Lalu babakan Viracarita atau epos tahun 500 sampai 200 sebelum Masehi.
Pertama ditandai dengan penyajian gagasan secara tidak langsung melalui karya sastra seperti fabel dan viracarita atau cerita kepahlawanan. Viracarita paling masyhur yang syarat dengan ajaran falsafah dan moral ialah Mahabharata karangan si Vyasa dan Ramayana karangan si Valmiki. Lalu Bhagavad Gita atau nyanyian ketuhanan muncul, dan aliran-aliran falsafah ortodoks India yang jumlahnya 6 atau Satdarsana Samgraha seperti Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Purvamimamsa, dan Vedantara. Dan juga mulai muncul aliran-aliran seperti materialisme, skeptisisme, dan naturalisme. Selanjutnya ada Babakan Sutra 2-12 Masehi. Yang pertama ditandai dengan muncul mazhab cabang. Selanjutnya perkembangan falsafah India Babakan kaum terpelajar 13-19 Masehi. Ditemuinya kaum terpelajar yang giat menulis tafsir terhadap kitab sutra, muncul para filosof besar seperti Siddhartha, Ramanuja, dan lain-lain. Pada akhir abad ke-19, muncul gerakan pembaruan pemikiran Hindu, Brahma Samaj dan Arya Samaj, hingga abad ke-20. Islam telah berkembang di India dan mengembangkan tradisi pemikiran tersendiri dan mengalami pembaruan, yaitu muncul karya filsuf dan pemikir baru. Lalu, semangat dan kecenderungan. Berdasarkan metode dan penekanan penafsiran yang berbeda terhadap Veda, Upanishad, dan Kitab Brahmana, muncul aliran pemikiran dengan kecondongan tujuan yang berbeda. Pertama, ritualisme. Aliran ini berusaha memperdalam dan mempertajam ajaran Veda tentang upacara keagamaan. Kedua, absolutisme atau monisme. Perkembangan aliran pemikiran ini didasarkan paham monisme, Advaita Upanishad. Ketiga, teisme. Aliran ini mentransformasikan Brahman yang tanpa pribadi, impersonal dan mutlak, menjadi Tuhan yang berpribadi, mendekati paham monoteistik. Keempat, heretisme. Paham ini menolak kewenangan Veda, Brahmana Purana, dan Upanishad sebagai sumber asas dalam mencari kebenaran atau kearifan. Selanjutnya, asas yang dibahas dalam sistem falsafah India. Yang pertama, masalah kekekalan jiwa atau Atman. Yang kedua, paham materialisme yang mengemukakan tentang kekekalan materi atau substansi asali. Yang ketiga, jiwa hanya mampu mengekspresikan kesadaran melalui pikiran atau sarana rohani lain. Yang keempat, kehidupan merupakan lingkaran samsara, penggabungan roh dan badan. Yang kelima, masalah surga dan neraka. Seluruh darsana menggariskan 3 jalan besar yang dapat ditempuh seseorang dalam mencapai kebenaran tertinggi. Yang pertama, karma. Dalam mencapai kebenaran, yaitu pembebasan dan kebahagiaan dengan memperbanyak perbuatan baik dan amal soleh. Yang kedua, yoga. Dilakukan melalui amalan sadhana dan samadhi, yaitu meditasi, disiplin diri, dan lain-lain berkenaan dengan aliran yoga. Yang ketiga, bakti. Dihayati melalui pengabdian yang tulus sehingga manusia terbebas dari ikatan-ikatan kelahiran kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai arsitektur India. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.